Dugaan pelanggaran administrasi di Disdukcapil Kabupaten Bekasi, adopsi anak tanpa penetapan pengadilan. Global Expos TV Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dugaan penyimpangan dalam penerbitan akta kelahiran dengan nomor 3216 LU 210820230061 atas nama Asril Adlie Sidauruk 1,4 tahun yang mencantumkan nama orang tua Risbon Sidauruk dan Normawati Sirait, menjadi sorotan publik. Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, atau Disdukcapil Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Agustus tahun 2023 ini diduga bermasalah karena adanya indikasi penggunaan dokumen palsu. Menurut Mastaria Manurung, Ketua DPP LB Hasrikandi Ganisa, pihaknya telah bersurat kepada Disdukcapil Kabupaten Bekasi untuk meminta klarifikasi terkait berkas yang digunakan dalam pengajuan akta kelahiran tersebut. Ia menduga dokumen yang dilampirkan, termasuk surat keterangan kelahiran dari sebuah klinik di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ini tidak valid. Kami mencurigai adanya dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan oleh pemohon untuk menerbitkan akta kelahiran ini. Namun, jawaban dari Disdukcapil tidak sesuai dengan pertanyaan yang kami ajukan, ujar Mastaria. Dalam balasan surat Disdukcapil, disebutkan bahwa penerbitan akta kelahiran tersebut telah mengacu pada akta perdamaian dari Pengadilan Negeri Cikarang, meskipun menurut Mastaria, hal tersebut tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Selain itu, Mastaria juga menyoroti dugaan pelanggaran terkait adopsi ilegal terhadap Asril Adlie Sidauruk. Berdasarkan surat keterangan resmi dari Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor 293-PAN.PNW 11.U23-HK-3-1-2025, tidak terdapat penetapan hak asuh anak atas nama tersebut. Adopsi ini jelas melanggar aturan. Tidak ada penetapan pengadilan yang sah, namun anak tersebut sudah terdaftar dalam kartu keluarga, atau KK atas nama Risbon Sidauruk dan Normawati Sirait, tegas Mastaria. Ia menambahkan, prosedur adopsi anak yang sah di Indonesia harus melalui penetapan pengadilan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Mastaria meminta Disdukcapil Kabupaten Bekasi untuk menjelaskan secara transparan dan memverifikasi kembali berkas-berkas yang digunakan dalam penerbitan akta kelahiran tersebut. Dugaan pelanggaran seperti ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak-hak anak dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi kependudukan, tutupnya. Kasus ini kini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk organisasi bantuan hukum dan pemerhati hak anak, yang mendesak adanya audit menyeluruh terhadap kinerja Disdukcapil Kabupaten Bekasi. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Hotma Tumangger, mengabarkan. Arahin langsung ke sini ke ruang sekdis. Pak, izin Pak, tadi Bapak mengaku sebagai LBH, LBH mana Pak? Bukan sekarang itu Pak. Hah? Tadi Bapak mengatakan sendiri. Sekarang PNS. Oh, PNS. Tadi Bapak LBH, tapi kenapa kok bisa sempat-sempatnya Bapak mengaku sebagai LBH Pak? Oh, dulu waktu selesai kuliah LBH mana Pak? di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Pak siapa namanya Pak? Pak Ujang. Pak Ujang. Nah, sana deh. Nanti diarahin. Bu Masteria, izin Bu, berarti Pak Kadisnya tidak ada di tempat ya Pak? Bu ya? Tidak ada tempat, Pak Sekdis juga tidak ada tempat, kosong, pejabat-pejabatnya semua lagi di luar. Kami mau klarifikasi surat adanya perbedaan dari pengadilan atas akta anak Azriel. Suratnya berbeda ya Bu? Dari pengadilan menyatakan tidak pernah ada penetapan hak asuh anak atas nama Asril Adlie Sidauruk. Tidak pernah ada penetapan
hak asuh dari pengadilan. Itu dari pengadilan ya, Bu? Surat dari pengadilan itu? Nah, Nah, ini dari barusan kami dapat jawaban dari Dukcapil. Katanya sudah ada proses pengadilan negeri Cikarang. Nih, sudah. Jadi kami mempertanyakan syarat-syarat apa saja yang diajukan oleh pemohon Ya. untuk pembuatan akta. Namun jawaban di sini malah menyatakan sudah ada perdamaian. Kok tahu? Di sini kok mereka tahu ada perdamaian? Berarti ada ikut serta ini orang Dukcapilnya ya? Ada kemungkinan besar Dukcapil ada peranan di sini dalam hal mengeluarkan Akta. sipil. Jadi ikut serta menghilangkan asal-usul anak. Jadi lain yang kita tanya, lain yang dijawab. Berarti nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Berarti kan Jawabannya orang Dukcapil nggak nyambung sama sekali ya? menutup-nutupin. Nah. Artinya begini. Harusnya kalau dia tidak ikut serta nggak ada beban dong. Syarat-syarat apa yang diajukan Normawati Sirait untuk proses menerbitkan akta lahir anak tersebut dari Normawati Sirait ya? Harusnya itu dong. Adapun syarat-syarat dokumen ini A, B, C, D. Nah, itu bukan itu yang kami tanya. Tapi jawabannya sudah ada perdamaian katanya Dukcapil. Aneh. Seharusnya kalau Dukcapil tidak ikut serta atau tidak tahu menahu, yang nggak ada beban dong. Jawab aja padanya. Nah, ini jawabannya belepotan ini. Kalau orang bahasa dia belepotan. Lari dari topik, lari dari jalur. Tidak nyambung jawabannya ya? Nah, Tapi tahu sudah berdamai. berarti Dukcapil Kalau boleh tahu Bu, langkah-langkah apa lagi akan Ibu ambil, Ibu tempuh ini terkait jawabannya tidak nyambung? tidak sinkron ya. Ya. Jadi kami akan bersurat ke Kadis. Tetap mempertanyakan Tetap kepada mempertanyakan. Kadis, kementerian Heeh. dalam hal yang membawai Bupati. bupati, dan menyurati sampai KPK juga. Ada KPK. keterlibatan apa di sini Kadis mengeluarkan akta lahir anak ini dan terregistrasi loh, Terregistrasi loh. terregistrasi. Sementara ibu kandungnya Epi Susiati. Kok bisa terbit akta ibu kandungnya Normawati Sirait? Dan Dukcapil menyatakan sudah perdamaian. Waduh, cukup jauh ini perannya ini, cukup dalam ya. Mungkin jadi juru damai. Nah, Oh. Dukcapil di sini jadi juru damai juga. satu lagi, sementara akta terbit di tahun 2023 ya, 23 ya Agustus. Kok ini ada perdamaian 2024 November ya 2024. Berarti kan sudah terbit akta itu. Oh. Jadi coba mungkin kita atur jadwal, kita pertanyakan dulu ke Bupati ya. Ya, ke Bupati. Kadis ini coba kita pertanyakan ke Bupati. Mungkin ada tambahan sedikit. Dan juga satu lagi, kami akan tarik banner nanti. Bila perlu ke Komisi 3, kemana ya, kita akan kami bawa banner. Kita akan mengadakan aksi. Aksi kami. Ini padahal jamnya masih jam waktu kerja ya? Nah, udah kosong ini. Udah kosong, orang-orang stafnya tidak ada di tempat. Yang pasti aparatur negara, pejabat negara yang digaji dari pajak masyarakat rakyat tidak ada di tempat kerjanya. Dan tadi Ya. kami minta ketemu, tidak ada yang bertanggung jawab. Ya. Tidak ada yang mau, diam semuanya. Diduga Kadis Dukcapil makan gaji buta. Nama-namanya siapa? Carwinda ya, siapa? Carwinda. Haji Carwinda. Oke. Yang menerbitkan akta tanda tangan Carwinda. Yang menjawab surat kami pun Pak Carwinda juga. Oke, sekian, terima kasih. Keliling ini buat di sini. Ini catatan sipilnya nih. Ini segera kita tidak lanjutin lah. Lanjut proses. Kita bersurat karena dalam akta tersebut yang menandatangani adalah Carwinda. Jadi kita minta pertanggungjawaban terhadap Carwinda. Kami manusia dan cinta manusia, ya harus dipertanggungjawabkan, ya oknum-oknum nakal ini, ya TPPO. TPPO, ya kita laporkan ini Carwinda. Kadis Dukcapil. Periksa Kadis Carwinda yang menandatangani akta anak di tahun 2023 dan yang menjawab surat kami hari ini Carwinda diperiksa, KPK diperiksa. Bupati, ini sore ini kami ada di sini dari LBS Kandi. Tolong perhatikan Kadis Carwinda. Para KPK diperiksa ini. Oke?